Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya aku tidak pernah melihat sebuah kaum yang lebih buruk daripada Syiah Rafidhah, karena mereka mengkafirkan para sahabat. Sangat disayangkan ada pembesar-pembesar pemuka agama yang mereka justru membenarkan akidahnya orang-orang Syiah. Ini di kita nih. Sangat ya di Indonesia mereka juga berkeyakinan bahwasanya yang menjadi nabi itu aslinya Ali bin Abi Thalib. Ya, Syiah yang paling tingginya, yang paling sesat menyesatkan adalah Syiah Rafidhah. Ini Syiah yang paling ekstrim ini, yang mereka semuanya berkeyakinan bahwasanya waliyadzubillah Abu Bakar di neraka, Umar di neraka. Bayangkan, bahkan ketika mereka bersyahadat ya, berbaiat, mereka harus mengucapkan apa? Sesungguhnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah radhiyallahu taala anha, Hafsah, itu mereka semuanya di neraka. Jadi kemarinan nih gue sempet lihat ada orang yang sholatnya pakai batu, Nan. Itu gimana tuh? Gue juga pernah lihat tuh, pakai tanah, batu ya. Ada. Itu tuh sholatnya pakai batu kumaha? Kita tuh emang diajarin itu begitu apa gimana sih? Apa sunnah sholat pakai batu? Soalnya gue pernah ngeliat beberapa kali itu. Iya. Biasanya orang-orang yang mereka sholat menggunakan batu ya, ada dia jadikan buat tempat sujud ya. Itu sholat Jumat maksud gue liatnya. Itu diantara biasanya yang dilakukan adalah orang-orang Syiah. Orang Syiah itu biasa mereka sholat meyakini bahwasanya harus menggunakan batu tersebut. Itu tuh benar apa enggak? Maksudnya emang anjurannya? Enggak, lagi dulu. Syiah sama kita bedanya apa? Ada perbedaan yang sangat besar, yang sangat signifikan, yang membedakan kita dengan mereka orang-orang Syiah. Di antaranya yang berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan kita. Disebutkan bahwasanya di antara penyelewengan yang dilakukan oleh Syiah adalah yang paling besar adalah mereka mengkafirkan para sahabat. Oh, berarti Syiah tuh bisa dibilang sesat? Iya, jelas. Dan disepakati oleh para ulama, yang terutama Syiah yang paling tertinggi ya. Syiah itu kan ada 12, dibagi kepada 12 imam. Ya, Syiah yang paling tingginya, yang paling sesat menyesatkan adalah Syiah Rafidhah. Ini Syiah yang paling ekstrim ini, yang mereka semuanya berkeyakinan bahwasanya waliyadzubillah Abu Bakar di neraka. Wah, iya. Umar di neraka. Bayangkan, bahkan ketika mereka bersyahadat ya, berbaiat, mereka harus mengucapkan apa? Sesungguhnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah radhiyallahu taala anha, Hafsah, itu mereka semuanya di neraka. Enggak, itu tapi Islam juga bukan Syiah. Nah, itu semua para ulama menyebutnya mereka bukan bagian dari Islam karena mereka sudah mengkafirkan para sahabat. Mereka keluar dari agama Islam. Ya, ngapalinnya Al-Qur'an juga bukan, beda. Taib, ada nanti kita akan sebutkan beberapa kesesatan yang diyakini atau dilakukan oleh orang-orang Syiah. Di antara yang pertama tadi ya, bahwasanya mereka itu mengkafirkan para sahabat. Yang mereka mengatakan Abu Bakar finnar, waliyadzubillah. Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Utsman di neraka, Aisyah di neraka, Hafsah di neraka. Ini sebagai sahabat-sahabat terbaik Nabi SAW. Bahkan Aisyah istri Nabi SAW. Mereka adalah orang terbaik ya, yang bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat itu yang ada pada zamanku, yaitu para sahabat ya. Kemudian yang setelahnya lagi, generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakar thumma Umar. Sebaik-baiknya umat atau sebaik-baiknya orang setelah Nabi SAW siapa? Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa dia nggak kafirin sahabat, Nan? Karena diantaranya mereka bukan ahlul bait Rasulullah SAW. Gimana sejarahnya gimana sih?
penasaran dari sejarahnya dulu ya gitu. Ahlul Bait ya. Coba Saya sejarah gimana? berkaitan dengan sejarah Syiah. Sebetulnya di sini para ulama menjelaskan ada beberapa riwayat-riwayat ya yang mereka itu ada riwayat-riwayat palsu. Tapi yang jelas kurang lebihnya bagaimana Syiah itu bisa terbentuk, yaitu di saat zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ya, ketika di akhir-akhir Khalifah Utsman bin Affan ya, itu mereka itu ada sebagian orang-orang yang pengen setelah Utsman bin Affan menjadi khalifah itu Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi sebagian lagi ada yang berpihak kepada Muawiyah. Ya, kemudian akhirnya adalah orang-orang yang mereka mendukung Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka terlalu mengagung-agungkan Ali sampai bahkan ada setingkat bahwasanya Ali ini sebagai Tuhan. Iya. Bukan nabi lagi, Tuhan. Bukan nabi lagi tapi sebagai Tuhan. Maka Ali bin Abi Thalib saat itu mendengar bahwasanya mereka ya yang terlalu fanatik kepada Ali sehingga mereka menuhankan Ali sama Ali radhiyallahu taala anhu, itu mereka dicari kemudian ditebas kepalanya. Kotor. Ada juga sebagian riwayat mengatakan dibakar. Sama Ali, dan sebagian lagi ada yang kabur. Kemudian akhirnya mereka inilah orang-orang yang artinya terlalu fanatik kepada Ali radhiyallahu taala anhu, ingin Ali ini menjadi khalifah, menjadi pemimpin mereka. Mereka nggak mau dipimpin sama Muawiyah. Ya, akhirnya di saat itulah ada sebagian orang-orang yang mengadu domba kelompoknya Ali dan juga kelompoknya Muawiyah, sehingga terjadilah peperangan yang sangat hebat di saat itu. Ya, itulah sebagian maka orang-orang yang ikut kepada kelompoknya Ali bin Abi Thalib, maka mereka adalah orang-orang Syiah. Ya, mereka itu yang menentang Abu Bakar, mereka yang menentang Umar radhiyallahu taala anhuma, maka mereka disebut orang-orang Syiah. Cuman bukannya gua memungkiri sahabat apa gimana, cuma maksud gua kenapa dia bisa sampai segitunya sama Ali. Sedangkan kan setara gitu sama Umar, sama Abu Bakar, sama Utsman, kan sama-sama sahabat gitu. Tapi kenapa Ali doang nih yang dia nih Agungin. sampai segitu-gitunya gitu? Apa hidup di zaman Ali dia? Ya emang Apa jelas mereka hidup di zaman Ali bin Abi sama Di zaman Umar sama Abu Bakar nggak ada? Ada. Ini tuh gitu Bro, loh. maksudnya Ali itu sama Umar sejaman nggak? Iya, mereka Sejaman. bertemu. Sejaman kan? Sejaman. Cuman di Khalifah Abu Bakar itu tidak ada perpecahan. Semua dalam satu komando. Di kepemimpinan Umar radhiyallahu taala juga sama, nggak ada perpecahan. Nah, di saat pemimpinnya adalah Utsman bin Affan, nah disitulah orang-orang ini pengen yang sebagian orang itu yang pengen yang menjadi pemimpin itu Ali. Kenapa? Karena Ali ini keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada Utsman maksudnya harusnya Ali nih. Ya. Setelah kepemimpinan Utsman bin Affan di akhir-akhir hayatnya, itu kan namanya orang-orang di situ ketika memilih pemimpin itu ada namanya musyawarah. Ya, sebagian orang itu memilih Muawiyah yang menjadi khalifah. Ya, sebagian orang lagi Ali yang pengen jadi khalifah. Ya, sebetulnya fitnah yang terjadi ini ketika Utsman bin Affan ini dibunuh. Ya, ketika Utsman bin Affan ini dibunuh, nah di saat itulah kaum muslimin ini berbeda pendapat. Sebagian orang memutuskan, ayo segera langsung pilih pemimpin khalifahnya. Mereka mengajukan Ali bin Abi Thalib. Tapi sebagian lain dari kalangan Muawiyah, enggak, kita cari dulu pembunuhnya Utsman bin Affan. Siapa ini pembunuhnya? Utsman bin Affan. Artinya pengen meredakan situasi dulu. Tapi yang golongan ini enggak pengen segera cepat-cepat harus ada pemimpinnya, dan mereka mengusulkan Ali bin Abi Thalib. Dari saat itulah akhirnya orang-orang yang terlalu fanatik kepada Ali bin Abi Thalib ya membuat makar sehingga terjadinya peperangan yang begitu dahsyat. Tapi para ulama sebetulnya di dalam bab ini ya terjadinya peperangan antara Ali dan Muawiyah itu para ulama mengatakan mereka bersikap tawakuf. Artinya apa? Kita hanya perlu diam. Artinya jangan terlalu mencari-cari kesalahan-kesalahan para sahabat. Kenapa bisa terjadi perang? Apa salahnya Muawiyah? Kemudian apa? Para ulama di sini bersikap tawakuf. Itu berarti artinya perang ini terjadi dan kita nggak bisa menyalahkan
Muawiyah kedua atau belah kita pihak. kita tidak bisa menyalahkan kedua belah karena mereka dua-duanya adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Jika seandainya kalian berinfak dengan satu gunung emas, mereka niscaya kalian itu tidak bisa menyamakan infaknya para sahabat yang hanya dengan satu mud atau setengahnya. Satu mud ini satu genggam. Ya atau satu begini itu kemudian satu setengah. Bayangkan para sahabat cuma nyumbang satu ginian doang, dengan kita yang menyumbang satu gunung Uhud emas itu nggak sepadan dengan infaknya para sahabat. Jadi dengan kemudian bahkan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah itu ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan mereka ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Ya, jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa yang salah, tidak bisa, karena para ulama sini bersikap tawakuf, berhenti gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat bagaimana kesesatan Syiah ya, dan dia bukan golongan Islam, di antaranya tadi karena mereka mengkafirkan para sahabat, ya bahkan waliyadzubillah mereka menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai apa? Pezina. Bayangkan tuduhan yang sangat kejam, tuduhan yang sangat keji yang mereka lontarkan kepada Ummul Mukminin, ya, wanita yang Allah sucikan, wanita yang Allah jamin masuk surga, tapi disebut sebagai pezina, waliyadzubillah. Dan juga mereka mengklaim Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lainnya mereka di neraka, padahal Allah telah menjamin mereka ini, para sahabat ini dengan surga. Kan tadi tuh kenapa Syiah ngekafirin sahabat gara-gara apa tadi kan? Bukan ahli bait. Iya. Maksudnya apa itu? Bukan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada turunan gitu ya. Ya, karena Jadi Rasulullah kan sahabatnya punya Nggak ngerti gue maksudnya gimana? Dia bukan keturunan gimana? Iya, karena mereka bukan keturunannya Rasulullah SAW. Artinya Ali itu kan keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Enggak, dia ngekafirin Syiah ini ngekafirin sahabat gara-gara dia bukan Para sahabat inilah yang tidak termasuk kepada ahli baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi jadi Wasallam. Syiah ini ngekafirin sahabat gara-gara dia bukan keluarga. Bukan turunan itu. Kemudian juga ada sebagian lagi mengatakan bahwasanya Syiah mengkafirkan para sahabat karena para sahabat inilah yang memberontak atau tidak setuju dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Tadi disebut mereka itu sebagai pemberontak sehingga akhirnya mereka mengkafirkan para sahabat, waliyadzubillah. Tapi Syiah ini taat sama Rasul juga, sama Nabi Muhammad. Iya, mereka tetap meyakini Nabi SAW adalah seorang nabi, ya. Mereka juga taat kepada Rasulullah SAW, sehingga kecintaan mereka lah kepada ahlul bait tersebut yang menjadikan keturunan Rasulullah itu disebutnya maksum. Mereka mengklaim bahwasanya keturunan Rasulullah SAW adalah orang-orang yang tidak berdosa katanya. Tapi kita yakini yang maksum itu hanya Rasulullah SAW, sedangkan keturunannya itu tidak maksum. Rasulullah doang yang Iya, maksum. keturunan hanya enggak. Rasulullah SAW saja yang dijamin bahwasanya maksum, tapi keturunannya tidak terlepas dari namanya dosa dan hukuman Allah Azza wa Jalla. Tapi jelas ya kalau para sahabat dimuliakan Ya. Berarti masih bisa dibilang Islam gak, Dan? Syiah. Lah, tidak bisa dikatakan Islam karena mereka telah mengkafirkan para Jadi sahabat. bukan Islam ya. Kalau misalkan ada Bukan. Syiah yang ngaku gue Syiah cuman golongan Syiah, gue Islam cuman golongan Syiah. Nah, maka itu Syiah ini dibagi kepada 12 kelompok. Ya, anak nggak terlalu hafal 12, tapi yang paling ringan itu Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini mereka masih mencintai para sahabat. Mereka tidak mengkafirkan para sahabat. Nah, mungkin yang kelompok inilah yang masih dianggap sebagai kaum muslimin. Tapi ada akidah-akidah penyimpangan. Berarti nggak semua Syiah itu ngekafirin sahabat ya? Iya, tidak semua Syiah itu mengkafirkan para sahabat. Ya, Syiah yang Rafidhah, yang ekstrim, yang paling tinggi ini, ya barulah mereka yang mengkafirkan para sahabat. Makanya kata para ulama atau disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, bahwasanya aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih buruk daripada Syiah Rafidhah. Siapa itu yang ngomong? Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya aku tidak pernah melihat sebuah kaum yang lebih buruk daripada Syiah Rafidhah. Karena mereka mengkafirkan mengkafirkan para sahabat. Syiah yang paling rendah tadi, yang paling
yang paling yang ringan. bisa masih sedikit ya. Itu bisa dibilang sesat juga nggak? Apa enggak? Ya tetap mereka Oh, tetap sesat. memiliki Berarti Syiah emang yang sesat. masih yang nggak ngekafirin nabi, nggak ngekafirin sahabat pun Iya, tetap itu karena ada akidah penyimpangan yang mereka yakini. Di antaranya ya bisa kita sebutkan yaitu mereka itu terlalu berlebihan memuji Ali bin Abi Thalib seperti tadi kita bilang. Bahkan mereka itu menuhankan Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga di antara penyimpangan mereka itu meyakini adanya atau menghalalkan namanya nikah mut'ah. apa tuh? Kalau bisa kita gampangnya itu kawin kontrak. Oh, kawin kontrak. Kawin kontrak terus bukan di kita juga banyak kawin kontrak ya? Itu tapi ahlinya sendiri juga sih nggak? Lah, sahabat. Enggak, jadi enggak. Ini hanya ya pengikut-pengikutnya aja. Ali radhiyallahu taala anhu dijamin masuk surga oleh Allah azza wa Berarti jalla. yang salah Ini ya, itulah bawahannya. pengikut-pengikutnya yang Kawin terlalu kontrak. nikah mut'ah itu Nikah seperti mut'ah tuh kawin kontrak. bisa diartikan itu ke nikah kontrak lah. Nikah Oh itu nggak boleh Nan? mereka itu menikah tanpa wali. Ya, mereka menikah tanpa adanya wali. Kemudian mereka menikah itu cuman apa namanya dibatasi waktunya ya. Ana nikah sama ente cuma 2 bulan 3 bulan maka nggak boleh seperti ini. Tapi kalau yang boleh itu nikah siri itu boleh karena masih sesuai dengan syariat tapi tidak diakui oleh agama. Tapi namanya kawin kontrak nggak boleh. Ente zuat ditentukan ada kontraknya Kalau perjanjiannya. aku dengar boleh buat orang syafar katanya. Orang apa? Pergian jauh. Lah wallahu a'lam, ana tidak pernah mendengar tapi yang jelas Nggak boleh berarti ya? Nggak boleh. ya nikah 2 mut'ah jam. itu ya ini salah. Saya nikah kan 2 jam. Beresnya udah. Iya, itu kan namanya sebuah kesalahan. Parah. Kemudian juga mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Wah. Hah? Ini yang paling Kalau kita bukan dari golongan mereka, kita halal darahnya. ini yang paling parah. Iya. Apa yang Ini yang terendah? Yang Syiah yang paling parah apa paling rendah? Apa rendah pun Apa mikirnya semua? begitu? Apa sama? wallahu alam apakah Syiah Zaidiyah yang paling rendah ini meyakini akidah tersebut ya, wallahu alam tapi di antara kesesatan Syiah yang dijelaskan oleh para ulama akidahnya seperti ini. Gue pernah lihat di video Nan yang ngelukain diri gitu tuh. Itu termasuk Syiah juga. Ya itu golongan Syiah. Nanti kita akan sedikit membahas ke sana. Kita sebutkan dulu penyimpangan orang-orang Syiah ya. Mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin. Kita lihat mungkin kita pernah dengar peperangan di Yaman. Ya. Ya itu antara Sunni dan Syiah. Bayangkan kaum muslimin mereka dibantai habis-habisan. Kurang lebih ada sekitar 200.000 atau 300.000 kaum muslimin. Mereka semuanya ditumpahkan darahnya oleh orang-orang Syiah. Kemudian sebelum dari itu pernah terjadi di Irak. Ya peperangan antara kaum muslimin dan juga orang-orang Syiah. Yang mana kaum muslimin semua dibantai orang-orang Syiah. Syria. Di Syria juga sama kejadian seperti itu. Mereka adalah orang-orang Syiah yang bukan mengikut kelompoknya, mereka halalkan darahnya. Itu pas di zaman itu Umar masih ada gak? Nggak, ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Bukan Ini belum lama ini, belum lama. Zaman kita ini. Yang Yaman ini peperangan di Yaman ini belum lama, hanya baru beberapa tahun Ini kebelakangan perang ini. di Yaman, di Suriah, Yang ada yang kita lihat-lihat di ini. yang di sosmed. Iya, peperangan di sana. Engker connect sejarah bahala. Enggak, ini beberapa tahun yang lalu. Kemudian juga bahwasannya mereka meyakini atau mengatakan Al-Qur'an ini tidak otentik. Artinya ada kesalahan-kesalahan di dalam Al-Qur'an. Bayangkan. Padahal Allah mengatakan inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Dijaga kesuciannya oleh Allah Azza wa Jal. Dijaga kemurnian Al-Qur'an oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian orang Syiah ini mengatakan apa? Al-Qur'an enggak otentik. Al-Qur'an ini masih ada kesalahan-kesalahannya. Mereka karena keyakinan seperti itu akhirnya mereka merubah Al-Qur'an. Mereka punya Al-Qur'an sendiri. Ada apa? Kitabnya ada sendiri berarti. Iya, ada Al-Qur'an, ada tambahan-tambahan yang mereka tambahkan. Bukan hanya itu juga bahkan Syiah, orang-orang Syiah, mereka ketika berbaiat atau bersyahadat, mereka menambahkan apa? Kita kalau syahadat umumnya seperti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah kita masuk dalam. Kalau dalam Syiah enggak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah wa amirul mu'minin. Ada tambahannya tuh.
Waduh. Bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Ali adalah wali Allah dan dia adalah seorang Amirul Mukminin. Azannya juga beda ya Nan. Azannya juga ada yang ditambahkan juga seperti tadi. Ahnya nyawa. Teman gua jujur sih. Ya, azannya juga Fake aja mau gue. yang ana tahu juga ada tambahan. Ada tambahan dalam Gimana sih? kalimat Gua nggak itu tahu dah. tadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliya waliullah. Ada tambahan-tambahan. Berarti sesat itu Nan ya. Iya banyak Dan itu Syiah ya udah Syiah kayak kita Bisa nih. enggak. Di kepala gue gini Nan, ya udah kayak gue di kepala gue nih Islam Syiah tuh sama kayak misalkan kayak Muhammadiyah kayak ini. lah itu Kira-kira kayak kalau gitu. akidahnya mereka itu sangat-sangat menyimpang sekali. Perbedaannya tuh perbedaan yang oke lah gitu. Perbedaan ya kayak misalkan Perbedaan Kayak barang furu, beda perbedaan ini. fikih ya. Misalkan orang kan Ya. itu perbedaan itu fikih. mah sesatnya sesat aja. Iya, karena Sama mereka kayak- sudah Sama kayak orang-orang yang ngaku jadi nabi itu mah ya. iya. Sesatnya gila. Kalau orang sudah mengatakan Al-Qur'an Iya. ada kesalahan, dia jelas. Ya. Ini bisa kafir nih orang. Kemudian kalau dia mengkafirkan sahabat, ini juga bisa mengeluarkan seorang dalam Islam. Maka para ulama semua sepakat bahwa orang Syiah yang meyakini keyakinan yang tadi kita sebutkan ya, penyimpangan yang ada, mereka adalah kafir. Ya, cuman sesat kalau banget itu mah. sekarang kita kita nganggapnya mereka nih kafir. Cuman mereka tuh nganggap diri mereka nih kaum muslimin atau bukan? Oh iya, mereka menganggap diri mereka kaum muslimin. Sama. Makanya di dalam Itu makanya gue sering denger Islamnya Syiah. Oh ya udah kirain gue. makanya Makanya separah ini tuh gak? Tapi dia pada kemana nih Nan? Kan kalau kita ke Ka'bah dia kemana tuh Nan? ada di Iran, dia kalau salah itu punya patokan mereka itu di Iran. Makanya Oh bukan di Ka'bah Nan. Sholatnya bukan Ka'bah. Arah kiblatnya kalau kiblat. sholat kalau sholat mereka tetap ke Ka'bah. Cuman mereka punya kalau tidak salah itu punya tempat suci tersendiri adanya di Iran. Oh bukan bukan kayak umroh gitu, umrohnya bukan Ya di mereka Ka'bah. umroh ke sana. Cuman mereka juga punya tempat suci ya. Ada lagi. Ya punya tempat yang ibaratnya mereka ingin menyamakan Ka'bah lah. Mereka ingin menyamakan Ka'bah. Tempat sih. Marid ini mah Marid ya. Iya, mereka seperti itu. Kemudian Di mana juga di Iran Nan? Di Iran. di Iran. Maka orang Syiah paling terbanyak itu ada di Iran dan di Irak. Itu paling banyak. Jadi kalau ada orang yang dari Iran dari Irak ya hati-hati. Itu kebanyakan mereka itu berpusatnya di Iran dan di Irak. Bahkan bukan hanya itu dan mereka ini sudah melebar kemana-mana, menyebar kemana-mana. Bahkan juga di Indonesia pun sudah banyak pemahaman orang-orang Syiah. Menyebar tuh dia kan sekarang ngegedein tuh. Dia tuh emang ngungsi atau emang mau ngegedein Syiah? Iya, mereka bergerilya mencari masa. Mereka pengen orang-orang Brainwash itu, Nge-brainwash. iya nge-brainwash pemikiran Syiah. Baik. Banyak. Bahkan di Indonesia juga sudah banyak ya yang mereka itu masuk ajarannya atau alirannya Syiah. Dan juga mereka itu punya suatu ilmu bicara atau biasa mereka sebut dengan ilmu taqiyah. Apa ilmu taqiyah? Mereka itu boleh berbohong. Ya, dibolehkan untuk bohong Demi apa untuk tuh? menutupi keislamannya. Artinya bukan keislamannya, untuk menutupi agamanya. Oh, Jadi Ajarannya kalau dia kumpul sama kaum muslimin, dia mengatakan apa? Ana muslim. Tapi kalau misalkan dia lagi kumpul sama orang Syiah, oh kaum muslimin dihina, dicaci maki, ini segala macam. Nah, mereka disebut dengan ilmu taqiyah. Mereka itu berbohong bermuka dua. Oh karena kalau misalnya kita lagi ngobrol sama kita dia ngomong Syiah takut ketahuan gitu Ya ya. mungkin. Berarti dia seperti itu. ngumpet-ngumpet Nan. Iya, mereka banyak yang mungkin ya karena mereka belum kuat sehingga mereka masih sembunyi-sembunyi. Tapi kecuali kalau di negaranya. ya kecuali kalau di Iran mereka udah nggak sembunyi-sembunyi lagi. Mereka benar-benar terang-terangan gitu. Bahkan mengadakan sebuah acara yang luar biasa yang tadi seperti dibilang Fawaz, ada namanya tradisi Karbala. Itu tradisi yang terjadi di 10 bulan Muharram, disebut dengan Asyura, hari Asyura. Nah, mungkin belum pernah dengar ya. Hari Asyura itu ada apa dengan hari tersebut? Ada apa kejadian tersebut? Di hari tersebut atau di daerah Karbala tersebut, disitulah di saat Husain radhiyallahu taala anhu itu terbunuh. Ya, di saat di waktu tersebut lah, di 10 Muharram lah, itu kejadiannya Husain radhiyallahu taala anhu itu terbunuh. Ya, bagaimana Husain itu bisa terbunuh? Jadi ada pemimpin-pemimpin Syiah yang mereka orang Syiah yaitu seperti
Ubaidillah bin Ziyad, ya mereka termasuk juga Hajjaj bin Yusuf, mereka juga dari golongan orang-orang Syiah disebutkan oleh para ulama, yang mereka itu ingin menjadikan Husain itu sebagai pemimpin di Kufah. Kufah itu di mana? Di Irak. Ya, jadi basisnya mereka itu kalau nggak di Irak, di Iran. Ya, saat itu Husain radhiyallahu taala anhu berada di Mekah. Jadi orang-orang Syiah ini membujuk Husain untuk menjadi pemimpin di Kufah. Tapi yang saat itu berada Ibnu Abbas menasihati Husain untuk tidak ke sana. Karena banyak orang-orang atau para sahabat yang mereka pergi ke sana kemudian dibunuh oleh mereka. Bayangkan. Tapi kemudian Husain radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku sudah istikharah dan aku akan pergi ke sana. Itu kira-kira umur berapa tuh? Husain wallahu alam, ana tidak dijelaskan berapa umurnya. Yang jelas dia sudah dewasa, sudah dewasa. Kemudian akhirnya Imam Husain membawa keluarganya untuk pergi ke Kufah, ke Irak. Kemudian di tengah perjalanan Ubaidillah bin Ziyad mengirim utusannya untuk mencegah Husain dan para keluarganya. Bayangkan busuknya Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka sebelumnya menjanjikan bahwasanya Husain ketika di Kufah akan dilindungi, diberikan pasukan, akan dijadikan pemimpin. Ternyata di perjalanan mereka dihadang oleh pasukan Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian disitulah terjadi peperangan yang kalah jumlahnya. Husain ya Allah baru cuma sama keluarganya, cuma sama beberapa orang doang. Tapi pasukannya Ubaidillah bin Ziyad ini dengan pasukan yang lengkap. Kemudian di saat itulah Husain itu dibunuh oleh pasukannya Ubaidillah bin Ziyad dan kepalanya Husain itu dipenggal. Dan dibawalah kepalanya Husain radhiyallahu taala anhu di hadapan Ubaidillah bin Ziyad. Di saat itu Ubaidillah bin Ziyad itu menghunuskan pedangnya, kemudian wajah Husain radhiyallahu taala anhu itu ditusuk-tusuk. Saking bencinya Ubaidillah bin Ziyad kepada Husain. Padahalnya Husain radhiyallahu taala anhu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Abbas atau Anas bin Malik bahwasanya orang yang paling mirip wajahnya dengan Rasulullah adalah Husain radhiyallahu taala anhu. Kenapa dibenci gitu? Alasannya dibenci gitu Husain kenapa? Wallahu alam alasan Imam Husain radhiyallahu taala anhu sampai dibenci ya karena orang-orang Syiah ini banyak mereka menimbulkan kerusakan ya, banyak menimbulkan fitnah yang luar biasa. Wallahu alam apa kebencian itu disebabkan karena apa? Ana tidak tahu. Tapi yang jelas Ubaidillah saking bencinya kepada Husain itu sampai wajahnya Husain radhiyallahu taala anhu itu ditusuk-tusuk. Bahkan di situ ada Anas bin Malik mengatakan, wahai Ubaidillah berhentilah. Sesungguhnya wajah itu pernah dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ada imam juga ada Anas bin Malik di saat itu. Cuman Anas bin Malik saat itu sudah tua. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad mengatakan, diamlah engkau. Jika seandainya engkau masih muda, saat ini engkau menjadi seorang tua yang tua renta. Jika engkau masih muda sama dengan usianya Husain, maka akulah yang akan memenggal kepalamu. Sama. Dia itu posisi berarti pemimpin tuh si ini. Iya, Ubaidillah bin Ziyad termasuk di pemimpinnya orang Syiah di Kufah. Ya di Irak. Nah, maka dari itulah maka kenapa orang-orang Syiah itu sangat sedih kehilangan Imam Husain ya radhiyallahu taala anhu. Maka dari itu di saat itulah akhirnya mereka merayakan sebuah ritual ya yang mana mereka memukul badan-badan mereka sampai berdarah dengan besi dengan itu bentuk kesedihan mereka kepada Husain radhiyallahu taala anhu. Bentuk kesedihan ke Husain. Ya karena Husain dibunuh. Gini. Dibunuhnya sama siapa? Kan? Pemimpin yang membunuh itu Syiah. Iya. Membunuh Husain. Dia mengadakan ritual karena sedih kehilangan Husain. Iya. Makanya itulah orang-orang Syiah. Jadi banyak orang-orang Syiah ini yang punya imam kelompoknya masing-masing. Oh ada ajaran. Ada yang menjadikan Ali sebagai pemimpin mereka. Ada yang menjadikan Imam Hasan sebagai pemimpin mereka. Ada yang menjadikan Imam Husain sebagai pemimpin mereka. Jadi ada 12 orang yang dijadikan pemimpin oleh mereka. Oh beda-beda berarti. Beda-beda. Bukan hanya yang Ali. bikin acara ini tuh beda golongan lagi berarti Nan. Iya. Tahu itu sih maksud gua. Hah? Kenapa ke sana? Maksud gua.
Kan itu tahu sih ya. Iya, karena kenapa mereka Husain itu ke sana? Karena ada sahabat seorang sahabat yang dibunuh di sana. Kemudian Husain ini ingin menegakkan keadilan di sana. Oh, pengen di netralisir. Iya, pengen ingin memberikan mungkin nasihat, memberikan agar tidak terjadi yang namanya pembunuhan lagi. Maka dari itu kan Husain istikharah terlebih dahulu, kemudian dia memutuskan untuk pergi ke sana. Jadi orang Syiah ini luar biasa. Jadi banyak sekali fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh orang-orang Syiah. Maka dari itulah adanya ritual di 10 Asyura, ya 10 Muharram itu terjadinya. Disebut dengan kejadian Karbala, kejadian wafatnya Husain radhiyallahu taala anhu. Ciri-cirinya apa aja tuh? Ini kan ciri-ciri tadi sholat tuh pakai batu gitu. Selain itu ada nggak misalnya? Azan yang beda ya tadi ya. Ya mungkin secara zahir sebetulnya mereka itu nggak terlalu terlihat, nggak bisa kelihatan, nggak bisa ngebedain karena itulah mereka itu bisa bertakiyah. Mereka mengaku sebagai kaum muslimin ya, tapi di saat mereka kumpul sama yang sejenisnya, mereka mengaku sebagai seorang orang Syiah. Cuman Tapi secara nggak langsung berarti mereka juga tahu berarti mereka nggak benar. Sekarang maksudnya secara yang namanya orang benar biasanya nggak ngumpet gak sih? Yang ngumpet kan biasanya kalau dia tahu dia salah kan? nggak bisa menutup. Mungkin kalau kita juga di Iran kita pasti ngumpet Merenat. Iya, ketika ketika misalkan begini, ketika kita asik santai. Kita ngumpat pasti. ya, ketika kita misalkan sebagai ahlu sunnah, kita pergi ke Iran, kita ngumpet-ngumpet ya. Kita ngerasa diri kita apa? Benar. Tapi orang Syiah juga sama, ngerasa dirinya benar, tapi karena mereka sedikit, mereka ya nggak bisa berkuasa, nggak bisa nggak ada daya dan upaya gitu. Tapi melenceng dikit pertanyaannya. Kalau kita di Iran misalnya, ngumpet-ngumpet, kita ngaku Syiah takut dibunuh gitu. Misalnya, boleh nggak? Oh iya sih. Boleh nggak? Tiba-tiba misalnya gitu, Syiah bukan? Kalau nggak Syiah bunuh. Boleh kan? Boleh Benar tuh. Kan takut Kan di sini ngomong umat muslim juga. Iya. Kita ke sana ngomong Syiah juga gitu karena menyelamatin nyawa. Terus yang jadi pertanyaan, ngapain ke sana? Bising study tour. Ada pekerjaan harus ke Iran atau hubungannya sama Iran gitu kan kita nggak tahu. Ada karpet bagusnya di Iran doang. Gitu kan kita nggak tahu. Gimana? Tapi kalau misalkan itu berkaitan dengan nyawa kita, yang berkaitan dengan keselamatan kita, boleh kita di saat itu berbohong Demi kebaikan. Demi keselamatan kita boleh. Tapi kita tetap di dalam hati kita mengingkari keburukan. Perkataan kita Jadi hanya di lisan saja, tapi tidak di sini. Tapi kalau kita ngomong gua percaya Itu lebih baik. Syahid kan? Kalau misalkan dia dibunuh di atas yang hak, maka dia adalah mati syahid. Seperti itu. Nah, itu pilihannya mati dua. syahid juga kalau ada hutang ketahanan ya? Kalau ada mati syahid kalau ada hutang ketahan kan? Iya, betul. Benar. Seseorang yang mati syahid kalau dia masih ada hutang, maka dia tertahan untuk masuk surga. Tapi kalau misalkan lu datang dari sini ke Iran tiba-tiba gua muslim, itu kayak nggak syahid gak sih? Syahid kan? Itu yang jadi pertanyaan, ngapain ke sana? ngapain ke sana? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang paling ringan pakai batu tuh sholatnya. Nggak, rata-rata orang-orang. Gue pikir yang paling berat pakai genteng gitu. Wallahu alam, mereka menganggap tanah Karbala itu tanah yang suci. Ya, jadi sehingga mereka itu sujudnya itu di tanah Karbala. Oh, tanahnya dia Tanah Karbala itu di mana Nan? Iya. Jadi meskipun itu bukan tanah Karbala ya, tapi dia meyakini apapun yang dia yakini, baik itu dari batu, baik itu dari daun dia meyakini dia itu sujud di tanah Karbala. Tanah Karbala itu misalnya ada di Iran tuh. Tepatnya di Iran, wallahu alam, tapi yang jelas di daerah tersebut wafatnya Husain radhiyallahu taala anhu. Gitu. Banyak sekali ya kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Itu Syiah kan sesat. Di Indonesia dikategorin sesat juga apa enggak ya? Sama. Para ulama juga sebagian para negara Indonesia nih. Iya, yang kategori sesat juga kan? Iya. Disebutnya orang sesat. Tapi ada sebagian sangat disayangkan ya yang mereka Karbala di Irak. Di Irak. Nah, ya Irak. Mungkin Karbala di Irak. Karbala di Irak. Karena ya perjalanan menuju ke Kufah waktu itu. Saya ingin menuju ke Irak dan terhenti
di Karbala, di saat itulah terjadinya peperangan. Tapi sebagian sangat disayangkan ada pembesar-pembesar pemuka agama yang mereka justru ya membenarkan akidahnya orang-orang Syiah. Ini Di kita nih? sangat ya di Indonesia masih ada mereka yang meyakini keberadaan Syiah atau kebenaran orang-orang Syiah waliyadzubillah. Namanya siapa? Ya nanti bisa dicari aja ya. Oh berarti si A sesat itu Nan ya? Ya. Gue baru tahu nih. Dan juga kita perlu tahu juga pendirinya yang pertama kali menimbulkan fitnah yang luar biasa yang sehingga terjadinya perperangan antara sahabat itu adalah Abdullah bin Saba. Itulah pertama kali orang yang menimbulkan fitnah yang dia tidak suka kepada Abu Bakar dan Umar. Abdul emangnya. Abdullah bin Saba. Ya, dia disebutkan juga bahwasanya dia adalah orang Yahudi. Dia orang Yahudi dari Yaman. Dia adalah orang Yahudi yang dari Yaman, kemudian dia mengaku sebagai kaum muslimin. Ya, dia menyamar sebagai kaum muslimin, kemudian dia mengobrak-abrik, artinya membuat fitnah-fitnah yang luar biasa sehingga terjadinya peperangan di antara para sahabat. Ini Abdullah bin Saba ini laknatullah alaih. Ini yang pertama kali mendirikan Syiah. Sampai sekarang masih diagung-agungin kan? Iya. Abdullah bin Saba. Iya, sebagai pendirinya, pemimpin mereka. Nah, kalau di Iran ini sekarang yang jadi dulu pemimpinnya adalah Khomeini. Pernah dengar ya? Khomeini, presiden ya? Khomeini itu pemimpinnya orang-orang Syiah di Iran. Dan subhanallah, dengan izin dari Allah ya Allah hinakan Khomeini di saat dia wafat. Kayak gimana tuh? Ente bisa ada lihat videonya tuh di saat Khomeini lagi digendong, dibopong tuh. Iya. Dengan saking ramenya orang berebut sampai kain kafannya itu terlepas. Jatuh Telanjang sampai telanjang. Iya betul, ditelanjang. Sebagian anggota tubuhnya itu ada yang terlihat. Dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu ada videonya di ada videonya? Iya, kalau ente mau lihat matinya Khomeini itu seperti apa, ada di video. Itu bisa lihat dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan. Cuman berarti Nan kalau misalkan golongan-golongan yang enggak termasuk gitu gimana? Misalkan kita golongan yang enggak termasuk yang aman lah gitu. Kaum muslimin gitu. Biar kita biar kita selamat dunia akhirat gitu gimana? Iya, siapa saja mereka, kelompok apa yang selamat. Ya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ila 73 firqatan." Sesungguhnya umatku ini, kata Nabi SAW, umatnya Rasulullah SAW itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, kata Nabi 72 mereka di neraka. Illa wahid, kata Rasulullah SAW, kecuali satu. Siapa yang selamat? Ya, ma'ana alaihi washabi. Yang mana kelompok tersebut itu berpegang teguh kepada ajarannya Rasulullah SAW dan juga ajarannya para sahabat. Ya, jadi mereka yang selamat ya dunia dan akhirat, mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan juga mengikuti para sahabat. Itulah mereka golongan yang akan selamat dan golongan yang akan dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jalla. Itu. Tapi tidak mengklaim kelompok ini. Kelompok yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Inilah kelompok yang akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan jauh atau tidak sampai ke 72 golongan tersebut dari penyimpangan yang ada. Gini Nan, ini sekarang banyak beda-beda kan ya. Iya. Kalau misalkan yang ngerti agama mungkin bisa lah cara ngebedainnya gitu. Tahu gitu harus masih ngebedainnya. ini gitu. Ini kalau misal kayak kita nih orang awam nih, ada orang Syiah yang ngobrol gini-gini bisa jadi kita percaya gitu. Iya. Nah, cara biar kita tahu ini sesat apa enggak tuh gimana gitu. Bentengnya terus gimana? Yang pertama belajar. Karena dengan belajar itulah dengan dia Belajar. Karena kita tidak belajar, kita tidak tahu, kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu, dengan mempelajari yang namanya Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kemudian juga mendengarkan penjelasan para ulama, kita bakal tahu nih, oh ternyata firqah ini atau kelompok ini sesat, oh ternyata kelompok ini tidak benar, oh kelompok ini mengikuti sunnah Nabi SAW. Oh berarti gini Dan ya, bisa disimpulkan gini,
ya kita aja nih sebagai muslim yang awam nih, kalau misalnya ada orang-orang Syiah bisa tergoncang nih kalau kurang ilmu. Apalagi orang-orang yang bukan muslim. Makanya banyak orang-orang yang bukan muslim takut sama Islam gara-gara berjenggot panjang, takbir, bom bunuh diri kayak gitu-gitu ya. Itu padahal tuh maksudnya itu tuh orang-orang sesat kan gitu kan. Ya kalau kita melihat makanya itu Islam ini ketika misalkan ada orang yang ingin melihat Islam itu jangan melihat kepada individunya. Tapi lihatlah ajarannya. Ya karena di dalam Islam itu nggak pernah mengajarkan yang namanya teroris, nggak pernah mengajarkan yang namanya praktek-praktek seperti itu. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW dengan penuh kedamaian, dengan penuh keindahan, dengan saling menghargai di antara satu sama lainnya. Karena Islam itu ajaran yang paling subhanallah mengajarkan kedamaian luar biasa itu dalam Islam. Karena Islam itu nggak pernah mengajarkan yang namanya kerusakan, nggak pernah mengajarkan yang namanya bunuh diri. Waliyadzubillah, itu bukan dari Islam. Tapi individu tersebutlah yang mengatasnamakan Islam dan akhirnya sehingga Islam itu menjadi tercoreng jelek. Tapi kalau kita mau melihat Islam itu seperti apa, jangan lihat individunya, tapi lihatlah kemurnian ajarannya. Ya lihatlah Al-Quran, lihatlah hadis Nabi SAW, bagaimana Al-Quran mengajarkan, bagaimana hadis-hadis Nabi SAW mengajarkan tentang kehidupan, tentang bermuamalah dan sebagainya. Itu lihat sumber kita itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bukan lihat kepada individunya. Cuman kan orang-orang non muslim gak mungkin belajar ke situ kanan. Pasti dia bakal menilai apa yang dia lihat tuh, gitu. Ya makanya. Jadi gimana ya? Ya susah sih maksud gua. Ya kalau sekarang tuh Islam tuh tercoreng sebagai teroris karena mungkin ada oknum-oknum orang-orang begitu. Iya. Ya maksudnya maksud gua gini. Buat non Islam di luar sana cara ngebedain. Ngerti gak sih? Cara ngebedain Islam benar apa bukan kan susah berarti. Sebetulnya ini Islam yang benar apa yang sesat. Sebetulnya gitu. Enggak susah. Non Islam nih. Iya. Anak banyak yang melihat video-video orang non muslim kenapa mereka sampai mengklaim atau memvonis bahwasanya Islam itu teroris, Islam itu seperti apa dasarnya? Berita. Iya. Karena berita-berita tersebutlah akhirnya yang menggiring opini bahwasanya Islam ini jahat, Islam ini radikal, Islam ini teroris dan luar biasa. Tapi kalau misalkan dia nggak mau menutup mata, para orang-orang non muslim ini nggak mau nutup mata, artinya mereka ini mau membuka mata, ya melihat bagaimana keindahan Islam, bagaimana di dalam Al-Quran diajarkan namanya kedamaian, pasti mereka akan menolak atau tidak akan pernah setuju dengan berita-berita yang beredar. Karena mereka sudah di brainwash, ya udah terpatri dalam otaknya, itu udah dipaku nih bahwasanya Islam itu teroris. Tapi banyak juga orang-orang yang non muslim yang melihat bahwasanya Islam ini agama yang damai. Ya berapa banyak ya orang-orang yang non muslim misalkan tinggal di wilayah kaum muslimin, tapi dia apa? Adem ayem, nggak diganggu, nggak apa. Ini Islam yang sebenarnya seperti ini, yang menimbulkan namanya kedamaian. Meskipun dia seorang non muslim, tetap kita sebagai kaum muslimin harus menghargai mereka gitu. Sebetulnya seperti itu. Tapi ya kalau zaman sekarang kita bicara Syiah nih, ada gak sih kerusakan besar? Kalau nggak kerusakan yang ini tuh gara-gara Syiah, tau gak sih? Gara-gara bisa begini tuh. Ada gak yang kelihatan jelas sama kita, cuman kita nggak tahu itu kerusakan dari Syiah? Ada. Apa? Digulingkannya kepemimpinan di Irak itu oleh Syiah. Digulingkannya kepemimpinan di Syria itu oleh Syiah. Digulingkannya adanya peperangan di Yaman itu disebabkan oleh Syiah. Bayangkan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh Syiah ini luar biasa. Makanya dari itu para ulama dari jauh-jauh hari ya, dari tahun-tahun yang lalu seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahayanya Syiah ini luar biasa. Karena dia bisa merusak. Karena apa? Yang dia yakini orang-orang yang di luar Syiah halal darahnya. Kalau mereka nggak segan-segan buat menumpahkan darah kaum muslimin. Kalau ada temen nih, temen ngakuin Syiah itu wajib dijauhin atau
biasa aja gitu teman. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk menasehati, misalkan kita punya keilmuan untuk bisa menasehati, maka nasehati. Tapi kalau misalkan kita tidak punya keilmuan untuk memberikan nasihat kepada dia, maka kita harus tinggalkan, kita harus jauhi. Berarti termasuknya orang-orang musyrik kata ya? Kata Bukan enggak musyrik. kata lu Kufur. tadi dia ngomong, Kufur. dia kan dibolehkan berbohong. Bukan musyrik ya? Takliyah. Munafik ya? Iya, bisa mah disebutkan kufur dia. lah. Munafik. Dia bisa juga disebut seorang munafik. Soalnya orang-orang karena munafik yang paling di bawah di Iya. neraka paling bawah. Cuma nanti dibalikin kan kalau gitu. Apa? Kalau misalkan Syiah boleh ngebohong, sedangkan kita juga kan boleh ngebohong tadi. Kalau misalkan di Iran, kita di Iran nih. kan itu kalau kita konteksnya kalau menyelamatkan nyawa. Kalau misalkan Syiah ngomong juga kalau di sini dia menyelamatkan Oh, nyawa. enggak. Mereka itu punya ilmu taqiyah, ilmu berbohong. Bukan masalah keselamatan dia, emang dia sifatnya dia ini Oh iya iya. namanya Maaf. karena mereka itu Tanya ini, oi, orang muslim. jangan ditanya ente siapa Maksudnya ilmu takiyah tuh apa? Dia tuh emang belajar buat ngebohong gitu. Iya, Ngajarin mereka membolehkan adanya bohong. Jadi buat menutupi kedok mereka, ketika misalnya kita kumpul ada orang baru misalnya. Enggak, bedanya sama kita apa? Beda kita juga kita nggak boleh ngebohong. Nggak boleh ngebohong. Cuman kalau ngedesak nih, Boleh. kayak misalkan ke Iran kita misalkan. Itu kan yang tadi yang sebutkan itu kalau berkaitan dengan nyawa. Kita Kalau misalkan si Syiah berpikir gitu juga, kalau misalkan dia ngomong di sini Syiah, enggak, kita ini beda konteksnya. beda ya? Jadi yang mereka yakini ilmu taqiyah ini artinya mereka boleh berbohong Kayak kapan sebenarnya aja Oh, dia dalam diajarin. mereka emang diajarkan punya Oh ilmu jadi taqiyah. ada pelajarannya gitu. Iya. sebenarnya Iya, sembunyi-sembunyi bukan sih? Hah? Kayak sembunyi-sembunyi bukan sih? Iya, misalkan begini, kalau misalkan di saat kita bergaul, ente siapa misalkan? Oh, ana fulan. Oh, ente muslim. Oh, ana muslim. Padahal dia orang Syiah. Nah, dia apakah dia mau dibunuh? Apakah dia diancam nyawanya? Keadaannya Enggak. kan gak bakal dibunuh. Nggak ada yang ngancam dia, tapi dia bertakiyah, bertipu muslihat, artinya menutupi kedoknya dia mengatakan anak muslim. Padahal nanya kemana? Cuman kalau misalkan kita ke Iran nih, kita kan ke Iran belum tentu dibunuh kan. Cuman kita karena takut duluan nih. Set. Lu Syiah bukan? Karena kita muslim nih. Syiah gitu. Padahal kan belum tentu dibunuh maksud gua. Taunya Iya, yang Kak. Syiah dibunuh. Cuman gini. Kalau kayak kita kan kita udah tahu lah. Kita udah tahu nih kalau Ngorek. Enggak, maksud gua takutnya itu Alasan dia. jadi apa ya? Jadi kayak sama aja gitu. Lah, enggak ada samanya. Jika itu berkaitan dengan nyawa kita, keselamatan kita. Sekarang ini deh kalau gini. Oh, lu saja marah. Kenapa? Ali. Bentar. Kenapa Syiah kesini ke Indonesia dia tidak mengakui Syiah? Karena dia masih dalam Masih sedikit. masih sedikit. Belum, Kenapa sedikit tapi nggak ngaku? mereka sembunyi, makanya itu Kenapa dia. sembunyi-sembunyi? Tahu kalau dia Enggak, sesat. gue pengen tahu dulu. Tahu kalau dia sesat ya nanya. Ya, karena di tempatnya ini bukan tempatnya dia untuk mengeluarkan atau memunculkan atau menampakkan kesesatan mereka. Mereka meyakini mereka ini benar, tapi mereka tahu di Indonesia Ini tuh Syiah itu dianggap sesat. Oh berarti mereka mempelajari kita juga ya? Iya, mereka akhirnya namanya ada ilmu Ya berarti kan taqiyah. dia ngebohong karena keselamatannya juga nan. Berarti kalau misalnya gitu. Enggak juga. Emang juga. kita di Indonesia ente Syiah terus boleh dibunuh. bedanya gini. Kalau misalkan kita ngomong di Iran, kita nih tahu kalau misalkan muslim itu darahnya halal. Nah, buat paham nggak? orang Syiah. Iya, ngerti. Kalau Tapi kita apakah menghalalkan darah mereka? Enggak menghalalkan Kita darah. ngancam mereka jadi. Kita enggak karena kita tahu Bukan. darah muslim tuh halal ya. soalnya secara kita bukan mereka meyakini darah selain dari mereka itu halal buat ditumpahkan darahnya. Artinya kalau kita nggak ngomong Syiah, kita bisa dibunuh nih. Kita bukan bagian dari mereka. Tapi kalau mereka datang ke sini, apakah kemudian anak Syiah terus kita dengan semerta-merta membunuh mereka? Enggak. Maka ini mereka nggak terdesak, tidak di dalam ancaman, tapi mereka itu bertakiyah, menutupi kedok mereka itu dengan cara berbohong, dan ini udah kebiasaan mereka itu biar untuk ini juga mungkin karena dia tahu dia tuh kenapa biar memuluskan juga tuh gak sih? ya tipu Biar muslihat orang kita tuh dia. enggak masih ya kayak enggak gitu tuh gak? Biar ini mah udah
Makanya mereka itu Biar gampang gitu. apa namanya, ada ilmu taqiyah namanya, ilmu berbohong. Para ulama dijelaskan itu di antara ilmu taqiyah itu ilmu berbohong. Nah gitu untuk menutupi kedok. Cuma gak bakal masuk surga berarti ya. Si Ahmad udah. Wallahu a'lam kalau Asli ya. tapi kalau dia mungkin kalau Enggak, harusnya meskipun mau ya. Kecuali Udah tobat. ngeritik Al-Quran mah udah kacau ya. ya Kritik dia telah Al-Quran, kafir. keluarga Kalau Rasul. dia meninggal dalam akidah tersebut dengan keyakinan tersebut bahwasanya para sahabat kafir, kemudian Al-Quran ini ada kekurangan dalamnya, maka dia Sama ini. mati dalam Kufur ya? kekufuran. Malaikat salah ngasih mukjizat. Ya, mereka juga berkeyakinan bahwasanya yang menjadi nabi itu aslinya Ali bin Abi Thalib, Masalah. bukannya Oh, Rasulullah iya, SAW. Astagfirullahaladzim. Ya, sebagian juga sebagian mereka juga menyebutkan seperti Berarti itu. Iya. separah itu ya. Iya. Oh berarti maksud gua, iya. Berarti lu semua di luar sana hati-hati sama Syiah berarti kan? Oh, iya. Karena sesat itu guys. Makanya Jadi bukan Kita yang beda tidak- golongan, beda dikit enggak, ini bedanya gelo paret. kita itu tidak Karena udah kufur. Iya, kita tidak membicarakan masalah furu ya. Artinya bukan kita masalah fikihnya. Oh, sholatnya seperti ini enggak, tapi yang parahnya ini berkaitan dengan keyakinannya nih. Bayangkan para sahabat dikafirkan oleh mereka. Bahkan disebutkan mereka Abu Bakar waliyadzubillah di neraka. Ini sebuah keyakinan yang sangat fatal sekali. Malaikat yang iniin mukjizat juga kan, pengirim mukjizat tuh Jibril, maksudnya salah satu malaikat inilah Disalahin. Kepercayaan disalahin. Allah itu. Itu kan maksudnya malaikat kan ngasih mukjizat tuh disuruh Allah enggak? Atas perintah Allah. Salah. Kan Makanya itu bahkan aja saking mereka mengidolakan Ali sampai menuhankan Ali radhiyallahu Kenapa ya sampai seidola itu nan? Ya Itu Allah, dia. Allahumma Padahal a'lam. alinya juga biasa aja ya. Kayak Makanya itu bahkan Alinya tapi Malah tahu nan dibunuh pada saat itu. sama Ali. Tahu kan dibunuh. Dia dibunuh dulu sama Ali. Iya. goblok. Bahkan sampai ada yang ditebas kepalanya, Iya. bahkan ada sebagian juga ada yang dibakar sama Ali radhiyallahu ta'ala. Meskipun cara menyiksa tersebut nggak boleh ya dengan cara membakar ya itu maka di saat itu saking mungkin udah amarahnya Ya, Ali tuh, gila. radhiyallahu Sirin ta'ala Tuhan. Sahabat. sampai akhirnya sebagian mereka itu dibuatkan parit ya, kemudian mereka dilemparkan kemudian dibakar oleh Ali radhiyallahu ta'ala. Kalau tiba-tiba nih, Tapi kenapa tetap dilakuin ya Nenek? Apa? Apa tadi itu jadi tetap celah? cinta Apa ya, itu aneh enggak? gua. Apa Tapi itu tetap jadi cinta itu kan mereka. kalau jadi nggak celah salah- orang-orang yang nggak suka sama Islam apa ya? Kalau nggak salah di situ Ali ngelakuin itu pada ini kan dibenarkan kan sama mereka. Mungkin cinta di. Membunuh. Iya. Maksudnya udah dibakar, udah dibunuh. Kalau tidak salah itu dikomentari oleh Ibnu Abbas ya, kalau salah Ibnu Abbas atau siapa, kalau aku di posisi Ali maka mereka hanya ingin menebas lehernya saja, tapi Ali berpendapat lain, mereka justru Ali membakar yang menuhankan Ali. Nah di sini juga ada seperti tadi kalau saya Ibnu Abbas mengatakan di sini perbuatan Ali itu salah karena Enggak, maksud gue kaum Syiahnya gitu. kenapa? Membenarkan perlakuan Ali gitu. Gak Enggak juga. apa-apa ini mah gak apa-apa. Nah, wallahualam enggak. Justru di situ kaum Syiah pada Maksud kabur. gue nah, kan udah amalin, udah dibakar, udah ditebas. Tebas. Tapi kenapa sampai sekarang masih aja ada Syiah? Malah makin gede Maksudnya kan Apa harusnya sadar Harus gitu ya. sadar gitu. Bahwa dia tuh salah, enggak juga sampai dibakar. Ya, orang kalau sudah fanatik gelap mata semuanya. Iya. Kenapa orang-orang Syiah masih mengagungkan Ali radhiyallahu, padahal mereka itu riwayat yang sampai kepada kita. Tapi riwayat atau penjelasan yang disampaikan oleh orang Syiah berbeda. Paham nggak? Itu yang sampai yang benar kejadiannya seperti itu, yang sampai kepada kita bahwasanya orang Syiah itu dibunuh ini. Tapi kita wallahu alam nggak tahu apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Mungkin cerita ini atau riwayat ini tidak sampai kepada mereka. Ya. Jadi mereka tetap ya sah-sah aja, tetap mengimani atau mempercayai Ali radhiyallahu taala anhu begitu. tapi nggak semua orang yang megang batu itu Syiah juga ya. Bisa juga kebelet berak maksud gua. Berak bisa. lapar. Tapi apa nggak gini? Kalau misalkan ada orang di sebelah gua sholatnya pakai batu, itu udah fiksi apa bukan? Apa belum?
Wallahu a'lam. Nggak tahu ya. Wallahu a'lam. Apa itu emang ajaran Syiah sholat harus pakai batu? Bagaimana? Biasanya ya orang-orang Syiah itu kalau bisa secara kita zahir ya, kita melihatnya mungkin kita tidak bisa ngeklaim langsung dia orang Syiah, tapi bisa menjurus ke sana. Kayak misalkan sholatnya pertama pakai batu, kemudian dia tidak melakukan takbir, dia sholatnya itu Allahu Akbar di samping, kemudian dia sami Allah liman hamidah, hanya gerakan-gerakan nggak gini. tidak bersedekap. Itu juga itu yang diyakini dengan sholatnya mereka itu seperti itu. Ya itu yang Bacaannya sama atau kalau tidak salah itu bacaan tahiyatnya itu salawat kepada nabinya itu ada tambahan Ali radhiyallahu taala anhu. Ali WKB. Ya semuanya rata-rata ditambahkan Ali di dalam syahadat Ali, kemudian di dalam azan ditambahkan Ali juga, di dalam salawat kepada nabi juga ditambahkan Ali radhiyallahu Jadi taala. secara gak langsung Muhammad diganti Ali sama dia gitu ya. Enggak disamakan lah, Disamain. hampir disamakan dengan Nabi Muhammad SAW. Meskipun mereka meyakini tetap Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi poinnya intinya ya benar, harus belajar, harus punya ilmu biar gak gampang disesatin gitu kita ya. Iya, maka Berarti itu guys, berhati-hati dengan pemahaman Syiah ini sangat merusak dan sangat berbahaya sekali. Ya maka dari itu kita terus bisa belajar, kemudian kalau ada yang nggak paham kita bertanya kepada ahlinya. Kemudian Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlinya ya jika kalian tidak tahu ilmunya. Berarti ini juga kan termasuk belajar kan ya? Iya betul. Kita sama-sama belajar. Guys, terima kasih. Assalamualaikum.